dan disyaratkan pada dua orang saksi, yaitu ahli saksi, ahli menjadi saksi. Ta'ti syurutuha fi babi syahadah, yang akan datanglah syarat-syaratnya saksi nanti pada bab syahadah. Jadi pada bab syahadah nantinya akan dijelaskan lebih terperinci tentang masalah persaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasanya kajian kita adalah masih tentang fiqh munakahah, yaitu fikah yang menyangkut dengan masalah pernikahan. Dan malam ini judul kajian kita adalah syarat-syarat pada dua orang saksi nikah. Ya, syarat-syarat pada saksi nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syurita fi syahidaini ahliyatus syahadah, ta'ti syurutuha fi babis syahadah, wa hiya hurriyatun kamilatun wa zukuratun muhaqqaqatun wa adalatun wa min lazimiha al-islamu wa taklifu wa sam'un wa nutqun wa basarun lima yati annal aqwala la tasbutu illa bil ma'aniyati was sam'i wa fil a'ma wajhun li'annahu ahlul lisyahadati fil jumlah wal asahula wa in urifa zawjaini wa misluhu man bi dhulmatin syadidatin wa ma'rifatu lisanil muta'aqidaini ilah. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan disyaratkan pada dua orang saksi, yaitu ahli saksi, ahli menjadi saksi. Ta'ti syurutuha fi babi syahadah, yang akan datanglah syarat-syaratnya saksi nanti pada bab syahadah. Jadi pada bab syahadah nantinya akan dijelaskan lebih terperinci tentang masalah persaksian. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, karena dalam pernikahan itu ada 5 rukun.
Yang pertama adalah wali. Yang kedua, 2 orang saksi. Yang ketiga, darah baru. Yang keempat, pintu baru. Dan yang kelima adalah syahadat, yaitu lafaz. Ini adalah rukun daripada rukun nikah. Jadi salah satu rukun nikah yaitu saksi. Bahkan Allah mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dengan 2 orang saksi yang adil. Jadi tidak boleh wali fasik dan tidak boleh 2 orang saksi yang fasik. Jadi makanya pada malam yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan syarat-syarat menjadi saksi. Wahiyya hurriyatun kamilatun. Dan bermula dianya syarat-syarat saksi. Yang pertama adalah merdeka yang sempurna. Jadi tidak boleh budak. Ya, tidak boleh orang yang merdeka setengah, muba'ad. Juga tidak boleh mukatab, mananya budak yang sedang menembus diri kepada majikannya, namun belum cukup uang untuk menembusnya. Itu namanya mukatab. Ya, muba'ad, seorang budak yang sudah merdeka setengah, setengahnya belum merdeka. Tidak boleh. Jadi syarat saksi yang pertama adalah hurriyatun kamilatun, yaitu merdeka yang sempurna. Yang kedua, wazukuratun muhakkakatun, laki-laki yang pasti. Ya, laki-laki yang pasti. Jadi tidak boleh saksi nikah perempuan. Juga tidak boleh khunsa, yaitu khunsa, wadam, orang yang setengah laki setengah perempuan, nggak boleh. Ya. Nah, jadi syarat yang kedua adalah laki-laki yang muhakkah, mananya tidak boleh perempuan dan tidak boleh khunsa, wadam. Kemudian yang ketiga wal adalah, yaitu adil. Jadi manda adil di sini tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan pada dosa kecil. Jadi ketika seseorang pernah melakukan dosa besar ataupun selalu dalam dosa kecil, itu namanya fasik. Tidak boleh menjadi saksi. Jadi saksi nikah adalah orang yang orang yang menjauhi dosa besar dan tidak berkekalan pada dosa kecil. Wa min lazimiha, dan daripada lazimnya, selazimnya adalah al-islamu wa taklifu, yaitu Islam dan mukallaf. Jadi saksi nikah tidak boleh orang kafir. Saksi nikah juga tidak boleh anak-anak yang belum balik, yaitu Islam dan mukallaf. Jadi ketika dikatakan adalah tadi, sudah pasti bahwa orang ini beragama Islam dan orang ini adalah mukallaf. Kemudian wasam'un, yaitu orang yang bisa mendengar. Ya, orang bisa mendengar. Wa nutqun, kemudian orang yang bisa berbicara. Tidak boleh orang bisu. Wa basarun, dan orang yang melihat. Tidak boleh orang buta. Jadi saya ulangi lagi dengan ringkas.
Syarat saksi yang pertama merdeka yang sempurna, kemudian laki-laki yang sempurna, kemudian adalah yang ketiga, kemudian Islam dan mukallaf, kemudian mendengar dan berbicara, serta bisa melihat. Jadi tidak boleh orang yang bisu, tidak boleh orang yang tuli, dan tidak boleh orang buta. Ini adalah syarat-syarat menjadi saksi di dalam satu pernikahan. Lima yati karena barang yang akan datang, annal aqwala la tasbutu illa bil ma'niyah wasama'i, bahwa sungguh akwal perkataan tidak sebut kecuali dengan ta'yin dan sama, yaitu akwal sebutnya dengan penglihatan dan dengan pendengaran. Wafil a'ma wajhun, namun tentang masalah orang buta menjadi saksi itu ada wajah. Ada wajah yang mengatakan boleh. Kenapa? Li'annahu ahlul syahadah, karena orang buta itu adalah ahli bersyahadah pada jumlah. Namun walasahula, pendapat asah tidak boleh orang buta. Ya, jadi pendapat yang asah, pendapat yang kuat, tidak boleh saksi orang buta, sekalipun dia mengenal calon suami istri itu. Jadi walaupun orang buta itu mengenalnya lintu baru dan darah baru, tetap orang buta tidak boleh menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Wa misluhu man bi dzulmatin syadidah, dan sama seperti orang buta, yaitu orang-orang yang ada dalam gelap yang bersangatan. Jadi ketika kita mau akan nikah, gelap, tidak ada cahaya, Pak, tidak boleh. Jadi walaupun di sana orang bisa melihat pada sesungguhnya, karena gelap sekali, maka tidak boleh. Jadi matanya tidak bisa kita fungsikan ketika dalam cahaya gelap, ya, kata orang gelap. Kemudian selanjutnya syarat saksi adalah ma'rifah lisanal muta'aqidain, yaitu mengetahui bahasa dua orang yang lagi akad nikah, yaitu mengetahui bahasanya lintu baru dan bahasanya wali. Misalnya seorang wali mengakadkan nikah anaknya, saya nikahkan anak kandung saya Maimunah kepadamu Razali dengan mas kawin 15 manyam mas tunai. Kemudian dijawab oleh lintu baru, kuterima nikah si Maimunah anak ayah untuk saya dengan mas kawin 15 manyam mas tunai. Bahasa yang digunakan oleh wali dan oleh lintu baru diketahui oleh saksi. Jadi misalnya Bapak Ibu, seorang wali menikahkan anaknya dengan bahasa Arab, karena dia orang alim, dia ulama, dia bisa bahasa Arab, dia menikahkan dengan bahasa Arab. Kemudian lintu pun santri, Pak, dia pun menjawab dengan bahasa Arab. Sementara saksi nggak tahu bahasa Arab, itu tidak sah nikah. Kenapa? Karena tujuan daripada saksi itu adalah yang pertama melihat calon lintu baru dan wali, kemudian mendengar suaranya yang diucapkan oleh wali dan lintu baru, kemudian dia pun mengetahui bahasa apa yang dia gunakan. Makanya termasuk syarat saksi adalah mengenal bahasa yang digunakan oleh wali dan oleh lintu baru
yang menjawab ataupun yang mengkabul ijabnya tersebut. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat saksi selanjutnya adalah wa adamu ta'yinihima aw hadihima lil wilayah, dan tidak ta'yin keduanya, dua orang saksi atau salah satu keduanya bagi wali. Jadi saksi nikah itu tidak boleh jadi wali nikah. Dia sebagai saksi tidak boleh sebagai wali. Ketika dia jadi wali atau mewakilkan kepada yang lain, otomatis dia tidak boleh jadi saksi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini mohon didengar baik-baik, nanti bisa ditanyakan ketika tidak ada paham. Karena ini penting sekali, karena semua kita menikahkan anaknya. Sehingga ketika kita menikahkan anaknya ada saksi. Jangan sembarangan mengambil saksi. Ya, ini syarat-syaratnya tadi. Fala yasihun nikahu bihadrati abdaini. Maka tidak sah nikah dengan hadir dua orang budak. Jadi saksinya budak dua orang, nggak boleh. Tidak sah nikah. Au imra'ataini, atau dua perempuan. Jadi kita menikahkan anak, saksi dua orang perempuan, walau dia alim sekali Pak, walau dia profesor, dia rektor misalnya, tetap tidak boleh. Au fasiqaini, atau hadir dua orang fasik. Saksi tadi dia pernah melakukan dosa besar, pernah mencuri, pernah tidak sholat, pernah main judi, ya, itu dosa besar. Pernah tidak puasa, dosa besar. Atau selalu dalam dosa-dosa kecil. Ketika dalam satu pernikahan disaksikan oleh dua orang yang fasik seperti itu, maka nikahnya tidak sah. Awasama ini, atau dua orang yang tuli Pak. Saksi ada dua orang Pak Haji, namun tuli, tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh wali dan apa yang dikabulkan oleh lintu. Atau dua orang bisu, karena dia tidak bisa membantah ketika ada kekeliruan. Atau dua orang buta Pak. Nah, tidak sah nikah saksi dua orang buta. Dua orang buta, dua orang bisu, dua orang yang tuli, dua orang fasik, dua orang perempuan, atau dua orang budak. Au man lam yafhim, au man lam yafham lisanal muta'aqidaini. Tidak sah nikah juga hadir orang-orang yang tidak paham lisan dua orang yang sedang berakad. Jadi orang itu mengakadkan nikah dengan bahasa Arab misalnya. Saksi nggak tahu bahasa Arab, tidak sah nikah. Atau sebaliknya, kita menikahkan dengan bahasa Aceh. Saksi nggak tahu bahasa Aceh, nggak sah nikah. Pokoknya saksi yang hadir itu dia wajib tahu bahasa yang digunakan oleh wali dan oleh bintu baru. Wala bihadrati muta'ayini lil wilayah, dan tidak sah juga nikah dengan hadir orang-orang yang ta'in bagi wali. Nah, ini penting juga. Kita sebagai wali, kita sendiri sebagai wali, sebagai ayah,
bukan orang lain. Dalam pernikahan kita ada di situ, sementara kita sudah mewakilkan kepada yang lain, sehingga kita menjadi salah seorang saksi. Itu tidak sah nikah. Tidak sah nikah. Oleh karena demikian Bapak Ibu sekalian, falau wakalal abu awil akul mufaridu fin nikahi wa hadara malahari lam yasiha li'annahu waliyun aqidun fala yakunu syahidan. Andai kata seorang bapak mewakilkan untuk menikahkan anaknya, misalnya kita mewakilkan nikah kepada Pak Kawakit. Pak Kawakit saya wakilkan untuk menikahkan anak saya dengan si Polan. Atau abang, ya, seorang abang yang mufarid. Anak kita sudah meninggal, kakek sudah meninggal, yang ada hanya abang kandung sendirian. Si abang kandung ini mewakilkan untuk menikahkan adiknya pada sama Pak Kawakit. Kemudian saksi lain satu orang, dan hadir kita bersama orang lain. Kita telah mewakilkan untuk menikahkan adik kepada Pak Kawakit, lalu kita menjadi saksi. Tambah satu orang lagi, tidak sah. Dapat dipahami? Nah. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mewakilkan menikahkan anak kita sama Pak Kawakit, Pak Kawakit itu wajib mencari 2 orang saksi lain. Jangan kita 1 orang. Kenapa? Karena kita adalah sebagai wali yang sudah kita wakilkan sama Pak Kuha. Berbeda halnya, ketika kita mewakilkan menikahkan anak kita sama Pak Kuha, kemudian ada 2 orang saksi lain, kita hadir di pernikahan itu, boleh dan nikahnya sah. Kenapa? Ini sudah jadi menasional ini. Karena ada orang ketika memahami surah ini Bapak sekalian, mengusir wali. Bapak jangan di sini Pak, mesti keluar. Bapak keluar. Nah, sehingga karena kita pun tahu kita keluar. Katanya tidak boleh hadir dalam majelis pernikahan. Boleh Pak, ketika kita bukan sebagai saksi. Nah ini penting ini. Kenapa tidak sah nikah apabila kita sudah mewakilkan nikah kepada seseorang dan kita hadir menjadi saksi bersama orang lain? Li'annahu waliyun aqidun. Karenanya kita adalah sebagai wali yang mengakadkan. Kita sebagai wali yang mengakadkan nikah itu. Dan kita bukan sebagai saksi. Nah, ya, kita sebutkan. Oleh karena demikian Bapak Ibu sekalian, wa min sama lau syahida akhwani min salasatin wa akadas salisu bi ghairi wakalah min ahadihima sahha. Ya, jikalau bersaksi oleh 2 orang saudara, minas salamin salah satu daripada 3 orang, dan diakad oleh orang yang ketiga dengan bukan wakalah daripada salah satu keduanya, niscaya sah nih. Dan jika tidak maka tidak sahnya nikah. Bapak sekalian, begini Pak Mawardi, adik kita punya 3 abang Pak.
Ya, seorang darah baru dia punya tiga abang. Ketiga-tiganya alim, ketiga-tiganya adil, ketiga-tiganya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, tahu bahasa dan sebagainya. Jadi 4 orang kakak beradik ini membagi tugas. Kamu dek sebagai darah baru, saya yang tua sebagai wali, 2 orang adik lagi sebagai saksi. Ini sah nikah. Saya ulangi, ada 4 orang. Yang 1 darah baru, yang 1 jadi wali, yang 2 lagi jadi saksi. Orang di rumah, orang di rumah Pak, orang di rumah. Ya, yang abang jadi wali, 2 orang adik jadi saksi, darah baru jadi darah baru, ada calon darah baru 1 orang. Boleh kita nikahkan, sah pernikahan itu. Kenapa sah? Nah, karena sisa 2 orang saksi itu adalah bukan akad, bukan yang mengakad. Yang mengakadkan nikah ataupun yang mewakilkan akad nikah adalah abang yang tertua. Sementara kakak beradik yang kedua dan ketiga dia menjadi saksi. Itu pernikahannya sah. Bapak sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya masalah pernikahan ini adalah masalah yang rumit. Kadangkala ada orang yang tidak memikirkan seperti itu. Maka saya sering mengatakan Bapak sekalian, dalam sebuah pesta pernikahan, kadangkala kita sayangkan, Pak. Kita kenduri pesta, pakai tenda besar, ya, catering, 50.000 per piring, kali 2.000, 100 juta, ya, tenda pelaminan 50 juta, dan sebagainya, undangan 3.000 orang. Sementara saksi dalam nikah itu tidak adalah. Itu semuanya tidak bermakna Bapak Ibu sekalian. Tidak bermakna. Nihil semua. Atau kita yang fasik. Kita yang ayah fasik, Pak. Pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil berlamaan dan tidak bertobat. Makanya ketika kita merasa fasik, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan anak kita. Saksi pun seperti itu. Ada orang kadang-kadang dengan tenda kecil mengundang orang hanya 100 orang, datang lintu baru hanya 10 orang, potong ayam dengan ikan tongkol, sangat-sangat sederhana, tapi walinya adil, saksinya adalah pernikahan sah. Itu lebih utama daripada acara yang meriah benar. Namun pernikahan itu tidak sah. Kenapa? Karena wali dan saksi itu bermasalah. Demikian kajian pada malam ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian menambahkan atau menanyakan, dipersilakan. Baik, ya, silakan.